Kak Jovi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan satu buah pujian dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik yang di rumah sambil bertepuk tangan ya. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Kak Indah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita buka dalam doa biar Kakak Indah yang pimpin kita dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah kembali ya Bapak. Tolong berkati adik-adik di rumah ya Bapak yang akan beribadah. Tolong berkati kakak-kakak sekolah minggunya juga ya Bapak yang akan memimpin ibadah ya Bapak. Tolong berkati kami agar kami bisa fokus dalam ibadah ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu, kembali kita menyanyikan satu buah pujian dengan judul Saya Bukan Pasukan Berjalan. Adik-adik yang di rumah, kita sama-sama menyanyikan ya.
kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita mulai dengan doa dulu, biar Kakak Indah pimpin kita dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, tolong berkati anak-anak-Mu ini ya Bapak yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Tolong berkati ya Bapak anak-anak-Mu ya Bapak yang mendengarkan firman Tuhan ini agar bisa menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari dan selalu rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama, kita lipat tangan kita tutup mata kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga anak-anak-Mu ini dapat berkumpul di hadapan-Mu. Kiranya sebentar lagi anak-anak-Mu ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran anak-anak-Mu ini agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kita saksikan tayangan berikut ini ya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga."
Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang Ananias dan Safira yang telah berbohong kepada Tuhan. Nah, apakah adik-adik tahu arti kata berbohong? Nah, jadi arti kata berbohong adalah jenis penipuan dalam bentuk pernyataan atau kesaksian yang tidak benar dengan maksud untuk menipu orang lain. Dalam artian kita berkata yang tidak benar atas apa yang seharusnya terjadi kepada orang lain. Jadi adik-adik, janganlah kita berbohong terhadap sesama teman kita maupun kepada orang tua kita. Sebab kebohongan tidak disukai oleh semua orang, terlebih oleh Tuhan. Karena apabila kita berbuat bohong, maka kita harus menerima konsekuensi atau hukuman seperti yang diterima oleh Ananias dan Safira, yaitu dicabut nyawanya oleh Tuhan. Nah, adik-adik, maka dari itu lakukanlah perbuatan dengan kejujuran, sebab jujur adalah mengakui, berkata, atau memberitakan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengajarkan kita untuk berbuat jujur maupun berbuat kebaikan dan menekuninya setiap hari. Maka dari itu, apabila kita berbuat jujur terhadap sesama kita ataupun terhadap orang tua, serta berbuat baik terhadap sesama, maka kita akan memperolehkan hidup yang kekal dan umur yang panjang. Nah, di dalam kondisi apapun, adik-adik harus berkata jujur dan berbuat baik. Sebab anak yang baik dan anak yang jujur tidak suka berbohong adalah anak yang akan disayang oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kakak punya tugas untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, untuk adik-adik kelas balita, bisa mengumpulkan foto pada saat melakukan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Untuk adik-adik kelas kecil, bisa menjawab pertanyaan yang akan kakak berikan. Yang pertama, sebutkan siapa nama sepasang suami istri yang telah berbohong kepada Tuhan. Yang kedua, sebutkan hukuman apa yang sepasang suami istri tersebut terima dari Tuhan. Nah, untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar mendapat ayat hafalan dari Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-5. Kakak ulangi, Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-5. Nah, oke adik-adik, tugasnya kakak tunggu di grup WhatsApp SHM GKI Yerusalem sampai jam 5 sore ya, jangan lupa. Nah, oke adik-adik, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat adik-adik ingat dan dapat adik-adik terapi di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga adik-adik bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menutup renungan kita, mari kita kembali satukan tangan kita tutup mata kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga anak-anak-Mu ini telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu ini belajar dari sepasang suami istri
yang telah berbohong kepadamu. Kami menyadari bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna Tuhan, kami juga masih melakukan banyak dosa yang kami lakukan di kehidupan kami. Tapi kami percaya dengan adanya firman Tuhan dapat menguatkan tiap-tiap hati kami dan merubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik. Kiranya firman-Mu ini dapat anak-anak-Mu ini terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan bersama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekian renungan dari kakak. Tetap jaga kesehatannya, jangan lupa memakai masker saat berada di luar rumah, dan cuci tangan serta menjaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, dari semua tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya apa yang sudah kakak sekolah minggu sampaikan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan selalu kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, tiba saatnya sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu buah pujian lagi dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lalu pujian dengan genap, ku puji dengan kekasih. Oh, ku menyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan genap ku puji dengan kekasih. Oh, ku menyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan genap ku puji dengan kekasih. Oh, ku menyanyi haleluya Yesus kekasihku. Untuk mendoakan persembahan kita pada hari ini, biar Kakak Indah pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, tolong berkati persembahan ini ya Bapa, agar berguna untuk gereja-Mu ya Bapa, untuk memujikan dan memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi tolong berkati hati yang memberikan dengan tulus ikhlas. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, biar kita tutup dalam doa, biar Kakak Indah pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami setelah beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Bapa. Tolong berkati anak-anak-Mu yang ibadah maupun yang belum sempat ibadah ya Bapa.
agar kami setiap hari selalu haus dan rindu akan Tuhan ya Bapa. Tolong berkati kami ya Bapa, agar kami bisa dapat menjadi berkat-berkat buat orang banyak. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah kita. Untuk bersama-sama menutup ibadah kita pada hari ini, kembali lagi kita menyanyikan satu buah pujian dengan judul Jalan Serta Yesus.